Om Swastiastu, perkenalkan saya Madya Ditya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program algoritma merge sort yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java. Algoritma merge sort ini adalah merupakan salah satu algoritma yang digunakan dalam pengurutan data. Dimana dalam program ini, merge sort digunakan untuk melakukan pengurutan pada sebuah array yang berisi angka. Nah, merge sort ini bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian, kemudian terus membagi dua itu menjadi setiap bagian itu kita bagi lagi menjadi dua bagian dengan menggunakan metode rekursif. Kita bagi dua sampai hanya menyisakan satu elemen. Kemudian setiap bagian-bagian array ini kita merge sekaligus kita gabungkan atau kita merge sekaligus mengurutkannya. Kita masuk ke dalam programnya ya. Dalam fungsi main ini pertama definisikan variabel arr yang tipe datanya array yang isinya adalah angka-angka. Kemudian dipanggil fungsi sort dengan mengirimkan argumen berupa arr, kemudian 0 dan array length min 1. Nah, 0 ini akan masuk ke L dan array length min 1 ini akan masuk ke variabel R. Dimana L itu adalah titik kiri dari bagian array-nya dan R itu adalah titik kanan. Kemudian masuk ke fungsi sort. Pertama kita lakukan pengkondisian dulu. Jika L lebih kecil dari R, maka programnya berlanjut. Jika tidak, maka tidak terjadi apa-apa. Nah, pengkondisian ini dilakukan untuk pengkondisian fungsi rekursifnya ya. Dimana jika kondisinya ini tidak memenuhi, maka fungsi rekursifnya akan berhenti ya. Kemudian lanjut di sini dibuat variabel M yang merupakan menjadi titik tengah untuk membagi array itu menjadi dua bagian, dimana M ini berisi perhitungan L ditambah R min L dibagi 2. Kemudian kita panggil lagi fungsi sort untuk dua bagian array yang kita bagi. Mana fungsi sort yang pertama ini itu untuk dari L menuju M ya. Mana M itu adalah titik tengah dari kiri menuju ke tengah. Nah, fungsi sort yang di bawahnya ini untuk memasukkan argumen M plus 1 dan juga R, sehingga dari tengah menuju ke kanan. Mana fungsi sort ini kembali lagi memanggil fungsi sort di dalamnya, kembali lagi sehingga akan membagi dan terus membagi array-nya sampai kondisi L lebih kecil dari R ini tidak memenuhi. Kemudian setelah fungsi sort ini dipanggil, maka akan dipanggil fungsi merge yang mengirimkan beberapa argumen di sini ya. Kemudian kita masuk ke fungsi merge-nya, dimana fungsi merge-nya inilah yang akan menggabungkan sekaligus mengurutkan dua bagian array-nya ya. Dimana kita untuk lebih jelas kita contohkan dengan ilustrasi yang ada pada gambar di sebelah kanan ini, dimana seperti yang terlihat pada di gambar kanan ini, dalam array-nya ini kita bagi dua lagi, dimana setiap bagiannya dibagi lagi seperti fungsi recursive sort tadi, dimana jika sudah sampai satu ini kita panggil merge sort. Nah, kita di sini ilustrasikan kita akan melakukan fungsi merge untuk 38 dan 27 dulu ya. Oke, pertama kita cari ukuran dari dua sub array yang akan di merge ya, 38 dan 27, masing-masing ukurannya adalah 1 ya,
sehingga N1 ini berisi M min L plus 1 dan N2 ini berisi R min M. Kemudian lanjut kita buat dua array kosong yang akan menyimpan dua bagian array-nya tadi. Kemudian setelah kita buat array kosong, kita kopikan data ke dalam dua array kosong tadi, sehingga kita punya dua array yang merupakan sub array dari array ini, sehingga kita punya array untuk 38 dan array untuk 27 ini. Kemudian kita merge array-nya ya. Pertama kita buat variabel i sama dengan 0 dan j sama dengan 0 dengan nilai awalnya. Kemudian kita set juga variabel k dengan nilai awal sama dengan L ya. Mana L adalah titik kirinya tadi. Nah, kemudian kita lakukan perulangan while ya. Yang dimana di dalam perulangan while ini nantinya intinya adalah dia akan mengambil dari dua sub array-nya itu, dia akan mengambil terlebih dahulu nilai-nilai yang lebih kecil dari dua sub array-nya itu. Kemudian baru sisanya akan dimasukkan. Jadi pertama di sini masuk ya. Masuk di perulangan while-nya, while i lebih kecil dari N1 dan j lebih kecil dari N2. Mana pertama kita lakukan pengisian jika L indeks i dan lebih kecil dari sama dengan R indeks j ya. Dimana L besar ini adalah array yang di kiri ya. Sedangkan R besar ini adalah array yang ada di kanan ya. 38 itu L, 27 itu R ya. Jadi L indeks i ya itu 38, apakah lebih kecil dari R indeks i ya 27? Apakah 38 lebih kecil dari 27? Ternyata enggak. Kalau iya, maka array yang L ini yang dimasukkan ke AFR. Sehingga sub array yang di kiri ini yang diambil. Jika yang di kiri itu lebih kecil dari yang di kanan. Nah, jika tidak, maka array yang di kanan ini yang diambil, masuk ke dalam variabel IR. Seperti pada ilustrasi di kanan ini, 38 tidak lebih kecil dari 27, maka dia akan masuk ke else, dan 27-nya nih yang akan masuk ya. 27-nya nih yang diambil dan masuk ke variabel AER. Kemudian fungsi while-nya, setelah itu fungsi while-nya ini berhenti karena kondisinya sudah tidak memenuhi ya. Karena tadi setelah 27-nya masuk, J-nya plus ya, J-nya plus 1. Sehingga J-nya sekarang 1 dan N2 itu tadi 1 ya. J-nya tidak lagi lebih kecil dari N2 ya. Sehingga fungsi while ini tidak memenuhi. Nah, tadi kan baru diambil 27 saja dan masuk 38 ini sisanya belum keambil. Nah, maka disinilah kita kopikan sisa dari sub array yang kiri jika ada ke dalam AFR ya. Kita masukkan. Dan juga begitu pula untuk yang kanan. Copy sisa dari R jika ada. Ya, dimana tadi kita ambil itu 27 ya, yang kanan. Yang kiri ini belum keambil, sehingga kita sisanya yang di kiri ini kita akan masukkan, sehingga 38 ini masuk di belakang, sehingga kita dapatkanlah array yang merupakan gabungan dari 38 dan 27, dan ini pun sudah terurut ya, dimana 27 nya itu lebih kecil dari 38. Mungkin kita lanjut lagi, misalkan kita ingin merge array yang 2738 ini dengan 343. Kita masuk kembali ke fungsi merge. Mana kita pertama cari dulu ukuran dari dua sub array-nya. Masuk ke variabel N1 N2, di mana nih? Sini masing-masing sub array-nya panjangnya 2 ya. Kemudian kita buat dua array kosong dengan panjang tersebut. Kemudian kita kopikan datanya sehingga kita punya dua sub array
yang isinya, kali yang L ini isinya adalah 2738, dan yang R ini isinya adalah 343. Kemudian kita merge, pertama I sama dengan 0 dan J sama dengan 0, kemudian K itu sama dengan L atau titik kiri ya, dimana kalau di sini nih L nya adalah 0 ya, karena 27 yang paling kiri itu adalah 0. Kalau misalkan kita gabung yang di 9 ini, maka L nya sama dengan 4. Jadi L itu tidak selalu 0. L itu adalah titik paling kiri dari array yang akan di merge ya. Oke, kita kembali lagi ya ke menggabungkan 27 dan 343 ini. Nah, setelah itu kita lakukan perulangan while ya, dengan kondisi I lebih kecil dari N1 dan J lebih kecil dari N2 ya. Mana I itu tadi 0 dan J sama dengan 0 juga. N1 itu 2 dan N2 juga 2 ya. Dan kita masuk lagi misalkan di perulangan pertama ya, di step pertama ya, jika L indeks I lebih kecil dari R indeks J ya. Dimana jadi kita bandingkan jika 27 ini lebih kecil dari 3 gitu. Apakah 27 ini lebih kecil dari 3? Ternyata enggak, maka dia masuk ke else. Mana masuk ke else, sehingga array yang R indeks J itulah yang diambil dan masuk ke variabel AFR, dan J nya plus 1, sehingga 3 ini yang diambil masuk ya, dimana di bawahnya ini kita lihat di indeks pertama itulah ada 3 ya, sehingga 3 nya masuk, kemudian J nya plus 1 ya. Sehingga sekarang I nya sama dengan 0 dan J sama dengan 1 ya. Yang dimana yang di kanan ini yang diambil karena 3 itu lebih kecil. Kemudian lanjut lagi ke step selanjutnya, kita cek lagi. Nah sekarang karena I nya 0 dan J nya 1, maka kita cek kondisi apakah 27 lebih kecil dari 43 sekarang. Nah, apakah 27 lebih kecil dari 43? Ternyata iya, maka masuklah ke sini ya, dimana array yang L ini array yang kiri ini masuk ke variabel AFR ya, dimana 27 nya ini masuk setelah 3 ya, 27 ini masuk, kemudian I plus 1 ya, sehingga sekarang I nya 1, J nya 1 juga. Kemudian lanjut lagi ke step selanjutnya. Sekarang kita bandingkan di if nya ini, if 38 dengan 43. Apakah 38 lebih kecil dari 43? Ya, karena 27 dan 3 tadi kan sudah keambil ya. Nah, apakah 38 lebih kecil dari 43? Maka iya, maka 38-nya ini yang masuk gitu. Maka if-nya ini terpenuhi, 38-nya yang masuk. Kemudian ya 38-nya ini masuk. Lalu kemudian fungsi while-nya tersebut akan berhenti ya. Nah, karena I-nya sekarang bernilai 2 ya. I lebih kecil dari N1 ini sudah tidak memenuhi. Jadi fungsi while-nya ini hanya akan terpenuhi jika salah satu dari 2 subarray ini sudah keambil semua ya. Dimana dalam kondisi ini kita sudah ambil 2 di kiri ini, 27 dan 38 sudah kita ambil. Tapi yang di kanan 43-nya ini belum keambil ya. Salah satu aja di kiri atau subarray yang kiri atau subarray yang kanan sudah keambil semua, maka perulangan while ini berhenti. Nah, karena 27 dan 38-nya sudah kita ambil dan masuk, maka perulangan while-nya berhenti. Kemudian lanjut kita kopikan sisa dari elemen L dan ya, subarray dari R dan subarray yang di kiri dan kanan itu jika ada ya. Kemudian ya kita kopikan sisanya ya dengan menggunakan perulangan while yang ini ya, dimana kita dalam ilustrasi tadi ya, contoh yang tadi
itu 43 yang belum keambil, sehingga 43-nya ini masuk ya, karena 43 itu sisanya, sehingga kita dapatkanlah ya array yang merupakan gabungan dari dua subarray tadi, yaitu hasilnya adalah 3, 27, 38, dan 43, sehingga kita dapatlah gabungan yang sudah terurut gitu. Dan hal tersebut juga kita lakukan hal yang sama untuk yang proses di bawahnya ini, sehingga sampai didapatkanlah array yang terurut dari terkecil ke terbesar. Kita akan coba jalankan programnya ya, dimana seperti yang terlihat di fungsi ini ditampilkan output berupa array yang sudah di sort menggunakan algoritma merge sort. Jadi sekian penjelasan dari program algoritma merge sort ini. Terima kasih.